Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selain seorang laki-laki, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai sahabat beberapa orang wanita yang ikut berjasa dalam penyebaran agama Islam. Salah satu di antaranya yang akan kita ceritakan kali ini, yaitu seorang wanita sahabat Nabi bernama Nusaibah bin Ka'ab. Ia adalah seorang wanita yang menorehkan tinta emas di dalam penyebaran agama Islam. Ia berasal dari kalangan Ansyar, suku Khazraj, dari Bani Majim bin An-Nazar yang terlahir di kota Madinah. Ia menikah dengan Zaid bin Hashim Al-Majini An-Nazari. Beliau dikaruniai dua orang putra yang diberi nama Abdullah dan Habib. Setelah suaminya meninggal, Nusaibah bin Ka'ab menikah dengan Gajiyah Al-Majini An-Nazari dan dikaruniai seorang anak yang bernama Kaulah. Ummu Imarah adalah panggilan Nusaibah bin Ka'ab. Ia merupakan salah satu sahabiah yang agung. Beliau mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal penyebaran agama Islam. Nusaibah bin Ka'ab memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor pada Baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah adalah sumpah setia kaum muslimin untuk membela dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Dipetik dari kitab Nisa Khaular Rasul, karya dari Mahmud Mahdi Al-Istanbul dan Mustafa Abu Nasir Asy-Syalabi. Disebutkan bahwa Nusaibah adalah salah satu sahabiah yang dikenal dengan panggilan Ummu Umirah, putri dari Rabah binti Abdillah. Kisah heroik tentang Nusaibah yang paling dikenang sepanjang sejarah adalah pada saat Nusaibah ikut di dalam perang Uhud, yang mana ia dengan segenap keberaniannya membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh. Nusaibah binti Ka'ab bergabung dengan pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama para perempuan lainnya, Nusaibah ikut memasok air kepada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang sedang terluka. Di suatu waktu pada perang Uhud, saat pasukan muslim sedang berada dalam kekacauan, nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dalam bahaya. Nusaibah yang kala itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangkis berbagai serangan musuh sendirian. Lalu Nusaibah binti Ka'ab segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan yang lainnya untuk membentuk pertahanan dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di berbagai riwayat menyebutkan bahwa Nusaibah binti Ka'ab berperang penuh dengan keberanian. Beliau tidak menghiraukan keselamatan dirinya sendiri ketika sedang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nusaibah binti Ka'ab menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Luka yang paling parah adalah luka yang berada di lehernya. Namun hebatnya, Nusaibah binti Ka'ab tidak pernah mengeluh dan mengadu atau bersedih. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nusaibah dalam peperangan dengan sengitnya hingga mendapat 12 luka di tubuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putra Nusaibah binti Ka'ab, "Wahai Abdullah putra Nusaibah, balutlah luka ibumu. Ya Allah ya Rob, jadikanlah Nusaibah dan anak-anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nusaibah binti Ka'ab tidak lagi menghiraukan luka-luka yang dideritanya. Ia terus ikut berperang membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela agama Allah. "Aku telah meninggalkan urusan duniawi," ujarnya penuh dengan semangat. Setelah peperangan selesai, pasukan umat muslim kembali pulang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan pulang sebelum mengetahui kabar dari Nusaibah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa Nusaibah atau Ummu Umirah selamat, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali pulang. Dalam sejarah Islam, nama Nusaibah juga sering disebut sebagai seorang wanita yang memiliki kesabaran luar biasa. Ia selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Ketika salah seorang putranya meninggal dalam sebuah pertempuran, Nusaibah menerimanya dengan penuh keyakinan bahwa putranya mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima berita kematian anaknya dengan penuh rasa kebanggaan. Selain dalam perang Uhud, Nusaibah bersama dengan suami dan putra-putranya, beliau juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, Perang Khaybar, Perang Humain,
dan Perang Yamama. Dalam berbagai peperangan itu, Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik dan merawat orang yang terluka, tapi Nusaibah juga memanggul senjata untuk menyambut serangan musuh. Dengan begitu, Nusaibah pun mendapat gelar sebagai perisai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak umat Islam yang kembali murtad dan enggan membayar zakat. Bahkan ada pula oknum yang mengaku sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjabat sebagai khalifah akhirnya memutuskan untuk memerangi kelompok mereka. Nusaibah dan putranya Khabib bin Zaid ikut serta dalam peperangan tersebut. Namun putra Nusaibah tersebut tertawan dan dipaksa untuk mengaku kenabian Musailamah. Khabib dengan keimanannya yang kokoh tak sedikit pun mengubah keyakinannya. Akhirnya Musailamah pun membunuh dan memotong-motong tubuh Khabib hingga tewas. Nusaibah bertekad untuk membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ia pun bergabung dengan pasukan pada Perang Yamama. Nusaibah pun ditemani oleh anaknya yang bernama Abdullah. Saat perang sedang berkecamuk, pasukan musuh berhasil menebas tangan Nusaibah hingga putus. Lalu Nusaibah berkata, "Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah dan aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh." Pada akhirnya Abdullah dan Wahsy berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab. Ia pun menghampiri ibunya dan mengusap pedangnya yang berlumuran darah. Lalu Nusaibah berkata, "Apakah engkau telah berhasil membunuhnya?" "Iya, Ibu," jawab Abdullah. Dengan seketika Nusaibah atau Ummu Umirah bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat, ternyata Nusaibah juga dianggap sebagai pejuang hak asasi perempuan pertama. Suatu ketika, Ummu Umirah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan laki-laki saja di dalam Al-Quran?" Lalu turunlah surah Al-Ahzab ayat ke-35 yang menjelaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam amal saleh dan balasan masing-masingnya. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-35. Nah sahabat, itulah tadi kisah tentang sahabat wanita dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.